Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Sentuhan dingin muncul di kedalaman mata Long Hao Shen, dan dia juga mengangkat pedang keabadian di atas kepalanya, dan kecemerlangan putih yang berkilauan bersinar. Momentum Long Hao Shen tiba-tiba meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat yang sama, detak jantung yang kuat yang muncul sebelumnya juga muncul lagi. Bum-bum, masa kecemerlangan hijau terus-menerus mengeluarkan suara yang kuat ini di dada Long Hao Shen, dan kilau hijau menjadi lebih megah setelah dibiaskan oleh batu suci keabadian di dada Long Hao Shen. Dan setiap kali jantungnya berdetak, kultivasinya tampak melonjak, dan kecepatan peningkatan aura tidak jauh berbeda dengan Ah Bao setelah metode membakar kekuatan. Mata Ah Bao sangat dingin, dan dia sepertinya tidak melihat peningkatan Long Hao Shen. Apa yang dia lihat adalah seperti apa Yue ketika dia menolak lamaran pernikahannya dan seperti apa Long Hao Shen setiap kali dia dikalahkan oleh Long Hao Shen. Itu bisa membuat atau menghancurkan. Pada saat ini, Ah Bao benar-benar melupakan semua tanggung jawabnya sebagai pangeran iblis, dan dalam benaknya, satu-satunya obsesinya adalah mengalahkan lawan di depannya dan menghancurkannya berkeping-keping. Pedang naga ungu berangsur-angsur berubah menjadi biru dan ungu, dan pedang petir yang menakutkan secara bertahap menjadi substansi, terkondensasi pada pedang menjadi simbol guntur dan kilat. Dengan gelombang aura gila dari kedua sisi, domain mereka juga mulai bertabrakan dengan keras, mendorong tubuh satu sama lain semakin jauh. Keheningan mata Long Hao Shen sangat kontras dengan histeria di mata Ah Bao, dan mereka semua tahu bahwa tabrakan berikutnya akan menghancurkan bumi dan akan menentukan hasilnya. Mayat Huang Suo diam-diam tergantung di udara dan dibawa oleh Xiao Huo. Setelah kematian, naga iblis akan kembali ke penampilan aslinya. Tubuh Huang Suo panjangnya hampir 50 meter. Sayangnya, dia tidak memiliki aura yang kuat lagi. Di depan dua orang kuat dari langkah 9 peringkat 7 yang ada selama 6.000 tahun dengan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya, harapan Huang Suo di langkah 9 peringkat 7 untuk mati bersama mereka hanyalah lelucon. Dengan kekuatan dua master generasi pertama dari aliansi kuil, Xiao Huo dan Su Yongqiao dua pahlawan abadi terkuat, bagaimana dia bisa diberi kesempatan itu? Alasan mengapa Xiao Huo tidak menyerah dan Yun Xiao hanya terlibat dalam pertarungan sedikit adalah untuk tidak membiarkan Huang Suo dan Ah Bao mencari tahu tentang pertempuran ke arah lain dan menahan mereka di sini. Serangan Xiao Huo berarti pertempuran di 9 arah lainnya telah berakhir sepenuhnya. Pahlawan abadi masih belum muncul, tetapi ke arah yang berbeda di kejauhan, orang-orang dari kelompok pemburu iblis Fajar Cahaya kembali dengan kecepatan penuh, tepat pada waktunya untuk melihat konfrontasi antara Long Hao Shen dan Ah Bao. Pedang keabadian berkedip sedikit di udara, dan cahaya biru perlahan jatuh di ujung pedang. Tiba-tiba, kecemerlangan cahaya hijau mengalir turun dari atas, membuat pedang keabadian menjadi hijau. Batu suci di dada Long Hao Shen juga mengeluarkan cahaya biru, dan tanpa diduga, itu membuat armor abadi menjadi warna yang sama dalam sekejap. Bahkan domain keabadian telah dipengaruhi oleh perubahan armor abadi, yang telah berubah dari putih berkilauan menjadi hijau. Aura kehidupan yang kental menyebar keluar. Bahkan Ah Bao merasa cukup nyaman menghirupnya. Pada saat ini, Long Hao Shen tidak lagi seperti manusia, tetapi lebih seperti dewa alam yang jatuh dari langit, dan aura alam yang kaya tidak kurang dari surga ilusi yang asli. Terima seranganku. Long Hao Shen berteriak dengan suara yang dalam. Cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya melesat di udara dalam sekejap. Domain keabadian berubah menjadi pusaran hijau besar, dengan ujungnya berbaris ke depan, dan duri itu langsung menuju ke Ah Bao. 3 pedang keabadian. Namun, kali ini, itu sangat berbeda dari yang asli.
Itu karena pedang ini penuh dengan kehidupan dan rasa alami, kekuatan milik Dewi Alam ditambahkan ke dalamnya. Kekuatan tungku kebijaksanaan. Hampir pada saat yang sama ketika Long Hao Shen mulai, Ah Bao juga bergerak. Gerakannya lebih sederhana, langsung, dipotong ulang. Tebasan surgawi dilepaskan Ah Bao. Cahaya ungu besar datang seperti bor. Cahaya yang menakutkan meluas di udara, dan itu tidak lagi tampak seperti kekuatan spiritual sama sekali, tetapi perpanjangan kekuatan yang seluruhnya terbuat dari batu-batu berharga. Begitu tebasan ungu melakukan kontak dengan serangan Long Hao Shen, ia bergerak maju dengan cepat dengan kekuatan yang menghancurkan. Pusaran cahaya hijau terbelah menjadi dua, meluncur 100 meter dari kedua sisi tubuh Ah Bao, satu demi satu. Tebasan kekuatan penuh Ah Bao langsung ke tubuh Long Hao Shen. Pada saat ini, bahkan Xiao Huo dan Su Yongqiao tidak bisa menahan diri untuk tidak gugup. Pada saat ini, bahkan dengan kultivasi mereka, mereka tidak akan berguna dalam pertempuran ini sama sekali. Long Hao Shen hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Di kejauhan, orang-orang dari kelompok pemburu iblis Fajar Cahaya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Setidaknya dari sudut pandang mereka tentang situasi ini, Long Hao Shen benar-benar dirugikan. Long Hao Shen ditangguhkan di sana, tidak bergerak, dan pedang-pedang keabadian di tangannya telah menghilang. Tebasan cahaya pedang Ah Bao menyapu dirinya. Tidak, teriak Chai putus asa. Tapi suaranya berhenti tiba-tiba. Itu karena Long Hao Shen tiba-tiba menghilang menjadi gumpalan asap hijau di udara. Dan sampai saat ini, mereka menemukan bahwa tebasan kekuatan penuh Ah Bao memotong serangan Long Hao Shen menjadi dua, tetapi cahaya besar juga sepenuhnya terintegrasi ke dalam domain naga langitnya. Hijau lembut langsung bertabrakan dan saat berikutnya, langit tiba-tiba menyala. Tanpa diduga domain naga langit ditekan begitu banyak sehingga menghilang. Bahkan pantulan pilar naga langit dipelintir oleh aura kehidupan yang tebal. Cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya meledak di saat berikutnya. Bayangan aneh dan bersemangat mulai muncul di langit. Tampaknya di udara, ada banyak tanaman yang tumbuh berbuah di langit. Semua emosi negatif segera tersapu dengan vitalitas yang tebal ini, dan orang-orang yang merasa paling dalam adalah teman Long Hao Shen. Semua orang di pasukan pemburu iblis cahaya Sang Fajar merasa seolah-olah mereka kembali ke surga ilusi dengan adanya alam kehidupan terlihat saat pertarungan Long Hao Shen. Xiao Huo dan Su Yongqiao saling memandang, dan mereka berdua merasakan kejutan kuat dari api jiwa masing-masing. Ternyata ini adalah kekuatan sebenarnya dari Long Hao Shen. Kekuatan hebat pada saat ini telah mencapai di atas langkah 9 dari peringkat 8. Meskipun dia menggunakan kekuatan tahta segel dewa keabadian dan penciptaan, senjata ilahi itu sendiri adalah bagian dari tubuhnya, dan bahkan senjata ilahi tidak dapat naik begitu banyak. Tungku kebijaksanaan Long Hao Shen sendiri memainkan peran kunci. Serangannya bergabung dengan kekuatan Ye Xiaolei, dan cahaya serta bayangan pilar naga langit di udara berangsur-angsur menjadi ilusi dan hancur. Long Hao Shen sekali lagi muncul di depan semua orang. Di belakangnya, sosok Ye Xiaolei secara mengesankan tampak jauh lebih diperbesar. Pada saat ini, mata Ye Xiaolei semua kabur karena air mata. Dia sepertinya melihat rumahnya lagi, tetapi dia juga mengingat adegan ketika rumahnya dihancurkan. Ah Bao adalah putra Kaisar Dewa Iblis, dan memiliki bau yang sangat mirip dengan Kaisar Dewa Iblis. Bagaimana mungkin dia tidak berusaha sekuat tenaga untuk membantu Long Hao Shen meluncurkan pukulan terakhir itu? Cahaya biru berangsur-angsur memudar, dan aura kehidupan yang kaya kembali ke tubuh dari Long Hao Shen seperti sungai yang mengalir kembali ke laut, dan akhirnya menghilang di batu keabadian, dan sosok Ye Xiaolei juga menghilang. Ah Bao berada tepat di depan Long Hao Shen,
tetapi sekarang sepertiga dari kekuatan pilar naga langit yang dia miliki sebelumnya sangat diturunkan. Bahkan armor tubuh naga rusak di banyak tempat, dan bekas luka yang mengerikan berkedip-kedip dengan cahaya biru samar di sekujur tubuhnya. Mata Ahbao sudah sangat redup, dan tidak ada kecemerlangan dalam kesuraman. Pedang naga ungunya masih ada di tangannya, tapi panjang aslinya kurang dari sepertiga. Dia kalah dalam pertempuran. Bahkan dalam keadaan metode membakar kekuatan yang membantu meningkatkan kultivasinya, dia masih kalah dari Long Hao Shen. Di bawah serangan Long Hao Shen, kerusakan pada tubuhnya tidak sakit dibandingkan rasa sakit hati yang diderita Ahbao karena Long Hao Shen. "Bunuh aku, bunuh saja aku," Ahbao tiba-tiba berteriak pada Long Hao Shen. Dia tidak mengerti mengapa Long Hao Shen tidak membunuhnya. Long Hao Shen bisa saja membunuhnya sekarang. Apakah dia akan membuatku tetap hidup dan mempermalukanku? Dengan raungannya, semua luka di tubuhnya robek, dan tubuh Ahbao telah benar-benar ternoda ungu dengan darah ungunya sendiri. Namun, kemampuan penyembuhan diri dari klan naga iblis benar-benar kuat, dan darah berhenti dengan sendirinya hanya beberapa detik setelah lukanya robek. Namun, luka di dalam tubuh Ahbao tidak begitu mudah disembuhkan, dan hasil dari metode membakar kekuatan dengan panik menelan asalnya. Long Hao Shen memandang Ahbao dengan dingin, dan dia tahu bahwa mulai saat ini, Pangeran Iblis tidak bisa lagi menjadi ancaman baginya. Ketika dia meninggalkan Ahbao hidup-hidup, dia secara alami memiliki tujuan. Terakhir kali di Menara Iblis Bintang, Kaisar Dewa Iblis tidak membunuh temanku. Aku akan membalasnya dengan tidak membunuh putranya. Kembalilah dan beritahu ayahmu bahwa aku sedang menunggu kedatangannya. 6.000 tahun kegelapan akan segera berakhir. Saat dia berbicara, Long Hao Shen melambaikan tangannya dan kekuatan besar menghantam Ahbao, mendorongnya menjauh ke kejauhan. Melihat Ahbao pergi, hati Long Hao Shen berangsur-angsur menjadi tenang. Tidak mudah baginya untuk memenangkan pertempuran ini, dan sementara Ahbao dibombardir olehnya, sentuhan darah mengalir dari sudut mulutnya. Serangan terakhir Ahbao juga melukai Long Hao Shen. Namun, Long Hao Shen masih berhasil menyembunyikan beberapa serangannya yang lebih kuat. Dia menghadapi pangeran klan iblis daripada kaisar dewa iblis, oleh karena itu, dia lebih suka terluka daripada membuka semua kartunya, terutama jika dia memang tidak berniat membunuh Ahbao. 5 tahun lalu, di Menara Iblis Bintang, Long Hao Shen tidak mengerti mengapa kaisar dewa iblis tidak membunuh teman-temannya. Sebaliknya, pada saat itu, kaisar dewa iblis membiarkan mereka pergi begitu saja. Jika Kaisar Dewa Iblis telah membunuh semua orang pada saat itu, akan jauh lebih sulit bagi Long Hao Shen untuk hidup kembali dan bertemu teman-temannya di bawah tanah. Tidak peduli apa alasan Kaisar Dewa Iblis, Long Hao Shen tidak membunuh Ahbao hari ini untuk membalas budi dan agar Ahbao memberitahu Kaisar Dewa Iblis bahwa itu akan menjadi perjuangan hidup dan mati jika mereka bertemu lagi. Apa yang Long Hao Shen tidak tahu adalah bahwa Ahbao memiliki segel klan naga langit. Jika dia benar-benar menginginkan untuk membunuh Ahbao, maka adegan yang pernah muncul di surga ilusi akan terulang ketika Kaisar Dewa Iblis menyelamatkan Ahbao yang hampir terbunuh. Melihat ke kejauhan, nyala api di jantung Long Hao Shen berangsur-angsur melemah. Cair, mendekati sisi Long Hao Shen. Dia memukul bahunya dengan keras, lalu melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan memeluknya erat-erat. Perang suci tidak bisa dihindari, dan perang antara manusia dan iblis baru saja dimulai. Setelah hanya membersihkan medan perang, Long Hao Shen dan teman-temannya diam-diam menghilang di ujung langit. Sebanyak 20 pengawal naga hitam, termasuk Huang Suo, komandan pengawal naga hitam, dikalahkan dalam pertempuran sebelumnya. Tanpa penundaan 1 menit, Long Hao Shen membawa teman-temannya dengan cepat menuju benteng pengusir naga.
Pada saat yang sama, dia bertanya kepada Chair, siapa yang bisa bergerak paling cepat untuk mengejar legiun pisau tajam di depannya dan memerintahkan mereka untuk mempercepat dan kembali ke benteng pengusir naga. Meskipun barisan depan klan iblis dihancurkan, Long Hao Shen masih merasa tidak nyaman. Ini baru permulaan. Berita dari Yue terbukti benar, oleh karena itu, secara otomatis juga mengkonfirmasi keandalan beritanya yang lain. Kaisar Dewa Iblis memerintahkan hampir 200 anggota kuat tingkat 9 dari klan iblis untuk mengepung dan membunuh Long Hao Shen. Sekarang dia hanya bisa memilih untuk mundur dengan cepat ke benteng pengusir naga dan mempertahankannya. Mereka tidak bisa mengalahkan iblis sepenuhnya dalam satu pertempuran. Yang perlu dilakukan Long Hao Shen adalah menunggu dan bertahan. Ketika Kaisar Dewa Iblis melihat Ah Bao, wajahnya menjadi terdistorsi bahwa dia berada di ambang tetesan darah. Ah Bao tampak sangat malu sehingga dia bahkan tidak bisa terbang di langit dan hanya berjalan di tanah. Pada saat ini, dia tersandung seperti manusia biasa. Ketika Ah Bao dikalahkan oleh Long Hao Shen, Kaisar Dewa Iblis merasakannya, tetapi segel pada Ah Bao tidak dibuka. Jadi, dia berpikir bahwa Long Hao Shen dan Ah Bao memiliki hasil imbang karena dia tidak dapat memikirkan alasan mengapa Long Hao Shen tidak membunuh Ah Bao. Ketika dia melihat putranya berjalan sendirian di hutan belantara, Kaisar Dewa Iblis, Feng Xiu tahu pada saat itu bahwa dia salah. Dia mengenal Ah Bao dengan sangat baik. Jika Ah Bao dan Long Hao Shen sama-sama dikalahkan, dia tidak akan pernah terlihat seperti ini. Dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan luka-lukanya dan dengan cepat membawa berita itu kembali sendiri. Tapi sekarang dia benar-benar seperti mayat berjalan. Kepercayaan diri mendominasi yang biasa tidak bisa lagi terlihat di wajah Ah Bao. Yang ada hanyalah mata kusam dan langkah lamban, seperti boneka. Kaisar Dewa Iblis menamparkan Ah Bao begitu keras hingga tubuhnya terbang menjauh. Jika Dewa Iblis Bulan Agares tidak buru-buru menghentikannya, tangan kanannya pasti sudah mengenai Ah Bao. Ah Bao didorong keluar puluhan meter oleh tamparan ini dan dipukul dengan keras di tanah. Tegukan darah ungu dan gumpalan keluar dari mulutnya dan dia langsung koma. Kaisar Dewa Iblis juga terkejut. Tentu saja, Kaisar Dewa Iblis tidak memukul Ah Bao dengan kekuatan penuh. Ah Bao adalah penggantinya dan putranya sendiri. Tamparan yang tampaknya sangat keras sebenarnya lebih merupakan kekuatan fisik. Tapi situasi Ah Bao jelas tidak sepele. Tidak perlu ada bujukan dari Dewa Iblis Bulan Agares. Tubuh Kaisar Dewa Iblis melintas, dan dia datang ke sisi Ah Bao. Dia melambaikan tangan kanannya ke arah Ah Bao, dan tubuh Ah Bao perlahan bangkit dan digantung di depan Kaisar Dewa Iblis. Lapisan cahaya ungu tua menyelimuti ayah dan anak itu. Sesaat kemudian, cahaya ungu tua menghilang, dan Agares melihat dengan jelas cahaya hitam dan keemasan di mata Kaisar Dewa Iblis telah ditelan dan dibunyikan 3 kali berturut-turut. Dia mengerti bahwa ini adalah tanda bahwa Kaisar Dewa Iblis sangat marah. Untuk saat ini, apakah itu Dewa Iblis Bulan, Dewa Iblis Bintang, atau 20 Dewa Iblis lainnya, mereka semua diam. Suasana tidak memungkinkan mereka untuk bernapas. Kaisar Dewa Iblis memandang Agares dan berbisik, Ah Bao tidak berguna sekarang. Apa? Meskipun Agares telah menebak bahwa situasi Ah Bao tidak baik, dia masih terkejut ketika kata itu keluar dari mulut Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu. Ah Bao adalah satu-satunya pewaris Kaisar Dewa Iblis saat ini. Sejak kultivasi Ah Bao menembus langkah ke-9, Kaisar Dewa Iblis telah membuka jalan bagi pewarisnya. Bagaimana bisa tanpa bayaran? Tidak hanya Agares, tetapi semua Dewa Iblis tercengang. Mereka semua memiliki pemikiran yang sama. Pangeran pergi dengan 20 pengawal naga hitam. Sekarang hanya pangeran yang kembali sendirian dengan luka serius. Bagaimana dengan pengawal naga hitam?
Apakah anggota kuat dari ras iblis pertama tidak dapat melindungi pangeran mereka? Terlebih lagi, kekuatan Ahbao tidak lemah. Tidak percaya mereka tidak ada. Bagaimana itu bisa terjadi? Yang mulia memiliki hubungan darah dengan Ahbao, jadi dia dapat meminjam kekuatan bila perlu, kata Agares tanpa bisa dijelaskan. Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu berkata dengan dingin, dia telah menutup hubungan aura di antara kita. Setelah menggunakan metode pembakaran kekuatan yang hebat, dia terluka parah. Bahkan jika saya menyembuhkannya sendiri, saya tidak akan dapat memulihkan kondisi sebelumnya setidaknya selama 20 tahun. Dia tidak akan pernah bisa mencapai kekuatanku sepanjang hidupnya. Mencapai kekuatanku sepanjang